Misri bantah terlibat, klaim tak tahu kasus Brigadir Nur Hadi. Teman kencan terdakwa Imade Yogi Purusa Utama bernama Misri menjadi saksi dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 12 Januari 2026, yang berlangsung tertutup karena bermuatan asusila. Misri mengatakan bahwa keterangan yang disampaikannya di persidangan sama seperti saat di penyidikan. Saya memberikan jawaban, sama dengan waktu saya pertama kali dilibatkan dalam kasus ini, kata Misri, Senin, 12 Januari 2026. Misri menegaskan dirinya tidak tahu terkait peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan Nur Hadi meninggal di kolam Villa Tekek, The Beach House Hotel. Saya tidak pernah berubah, saya tidak pernah mendengar terkait dengan adanya pemukulan, tentang adanya penganiayaan yang menyebabkan almarhum meninggal, kata Misri. Meski demikian Misri memberikan keterangan berbeda terkait durasi waktu berada di dalam kamar mandi. Pada keterangan awal, dia mengatakan berada di kamar mandi selama 40 menit. Namun di persidangan berubah menjadi 25-30 menit. Saat itu Misri bermain handphone, mandi lalu mengganti baju sambil make up di dalam kamar mandi. Itu sudah menjadi kebiasaan saya, scroll handphone, saya mandi lama biasalah cewek, ganti baju karena saya langsung bawa baju ganti ke dalam dan make up, kata Misri. Kamar mandi berserakan. Setelah itu, ditemukan kondisi kamar mandi dalam keadaan kotor, handuk dan tisu berserakan. Misri tak tahu mengenai hal itu karena dia meninggalkan kamar mandi dengan kondisi bersih. Itu benar-benar saya tidak tahu, karena itu benar-benar bukan kebiasaan saya, apalagi terdapat banyak tisu di dalam kloset, kata Misri. Misri tidak tahu tepatnya pada pukul berapa masuk ke kamar mandi. Namun begitu keluar dari kamar mandi, Misri melihat Nur Hadi sudah tak sadarkan diri di dalam kolam. Keterangan tidak konsisten. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Budi Muklis, mengatakan keterangan yang disampaikan Misri di dalam persidangan berubah-ubah. Pihaknya kemudian akan berupaya mengkonfrontir keterangan Misri dengan saksi lain, Melani Putri. Pemeriksaan terhadap dua saksi perempuan ini dilakukan secara terpisah dan tertutup. Belakangan terungkap bahwa keterangan Misri dan Putri terkait peristiwa Nur Hadi disebut mencium Putri. Putri membantah. Jadi pada prinsipnya adalah inkonsistensi dalam pemberian keterangan, kata Budi. Tak hanya itu, keterangan soal durasi di kamar mandi juga berubah-ubah. Dari yang awalnya 40 menit kemudian dikoreksi jadi 20-30 menit. Terkait itu, peristiwa pembunuhan, dia sejak awal menolak memberikan keterangan, dia mengatakan 40 menit di kamar mandi, jelas Budi. Hal ini yang menguatkan petunjuk bahwa motif pembunuhan karena Misri dan Nur Hadi sempat mandi berdua di dalam kolam. Selain Misri, ada pula Putri yang diperiksa sebagai saksi. Putri merupakan teman kencan terdakwa Aris. Kemudian saksi lainnya yakni mantan Kasat Reskrim Lombok Utara Punguan Huta Hayan, Nahkoda Speat Boat Gilang Arif Agustian dan mantan anggota Propampolda Nusa Tenggara Barat, NTB, Surya Irawan. Anggota Propampolda NTB Brigadir Nur Hadi ditemukan meninggal di kolam Villa Tekek, The Beach House Hotel Gili Trawangan, Rabu, 17 April 2025. Belakangan terungkap bahwa Nur Hadi meninggal karena dipiting atasannya Kompol Made Yogi. Alasannya, Nur Hadi bercengkerama dengan teman wanita Made Yogi di kolam saat atasannya itu tertidur. Misri akui terima uang 35 juta rupiah, polisi lakukan pendalaman. Sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Pengadilan Negeri Mataram dengan menghadirkan saksi Misri menguak fakta baru. Dalam kesaksiannya, Misri mengaku dirinya tidak dibayar 10 juta rupiah untuk menemani kencan terdakwa Imade Yogi Purusa Utama sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Jaksa Penuntut Umum, JPU. Budi Muklis menyebutkan, Misri mengaku dibayar 35 juta rupiah oleh Yogi untuk menemaninya berkencan selama berada di Lombok. Dalam surat dakwaan disebutkan 10 juta rupiah tarif per hari, namun di persidangan tadi disebutkan total 35 juta rupiah, kata Budi, Senin, 12 Januari 2026. Budi merinci, uang 35 juta rupiah tersebut diberikan secara bertahap oleh Yogi. Pertama, 2 juta rupiah ditransfer, kemudian 10 juta rupiah diberikan saat berada di hotel. Selanjutnya, Yogi kembali memberikan 10 juta rupiah untuk biaya kontrak rumah dan 10 juta rupiah lainnya karena Misri tinggal di Lombok selama 2 hari. Selain kepada Misri,
Terdakwa Yogi juga memberikan uang kepada Melanie Putri sebesar 5,5 juta rupiah. Putri merupakan teman kencan Aris Chandra, terdakwa lain dalam kasus ini. Budi mengatakan banyak keterangan yang disampaikan Misri di dalam persidangan berubah-ubah, inkonsisten, sehingga nantinya akan dikonfrontir keterangan dia dengan saksi Putri. Pemeriksaan terhadap dua saksi perempuan ini dilakukan secara terpisah dan tertutup, tujuannya untuk menguak fakta-fakta yang bisa membuat kasus ini menjadi terang. Salah satu keterangan yang berbeda antara saksi Misri dan Putri terkait peristiwa, bahwa korban Nur Hadi disebut oleh Misri bahwa ayah dua anak itu mencium saksi Putri. Namun terhadap keterangan tersebut, Putri membantah bahwa dia tidak pernah dicium oleh Nur Hadi pada saat di kolam Villa Tekek Gili Trawangan. Jadi pada prinsipnya adalah inkonsistensi dalam pemberian keterangan, kata Budi. Misri juga mengaku pada saat di kamar mandi, dia berada di dalam selama 20-30 menit. Berbeda dengan BAP yang menyebut dirinya berada di kamar mandi selama 40 menit. JPU juga menunjukkan hasil olah TKP terkait keberadaan tisu dan handuk yang berserakan. Misri mengaku tidak tahu terkait barang-barang tersebut. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, JPU menemukan petunjuk dari motif dugaan pembunuhan ini, bahwa Misri dan korban sempat mandi berdua di dalam kolam. Terkait itu, peristiwa pembunuhan. Dia sejak awal menolak memberikan keterangan, dia mengatakan 40 menit di kamar mandi, jelas Budi. Kamar mandi berserakan. Setelah itu, ditemukan kondisi kamar mandi dalam keadaan kotor, handuk dan tisu berserakan. Misri tak tahu mengenai hal itu karena dia meninggalkan kamar mandi dengan kondisi bersih. Itu benar-benar saya tidak tahu. Karena itu benar-benar bukan kebiasaan saya, apalagi terdapat banyak tisu di dalam kloset, kata Misri. Misri tidak tahu tepatnya pada pukul berapa masuk ke kamar mandi. Namun begitu keluar dari kamar mandi, Misri melihat Nur Hadi sudah tak sadarkan diri di dalam kolam. Keterangan tidak konsisten. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Budi Muklis, mengatakan keterangan yang disampaikan Misri di dalam persidangan berubah-ubah. Pihaknya kemudian akan berupaya mengkonfrontir keterangan Misri dengan saksi lain, Melanie Putri. Pemeriksaan terhadap dua saksi perempuan ini dilakukan secara terpisah dan tertutup. Belakangan terungkap bahwa keterangan Misri dan Putri terkait peristiwa Nur Hadi disebut mencium Putri. Putri membantah. Jadi pada prinsipnya adalah inkonsistensi dalam pemberian keterangan, kata Budi. Tak hanya itu, keterangan soal durasi di kamar mandi juga berubah-ubah. Dari yang awalnya 40 menit kemudian dikoreksi jadi 20-30 menit. Terkait itu, peristiwa pembunuhan, dia sejak awal menolak memberikan keterangan, dia mengatakan 40 menit di kamar mandi, jelas Budi. Hal ini yang menguatkan petunjuk bahwa motif pembunuhan karena Misri dan Nur Hadi sempat mandi berdua di dalam kolam. Selain Misri, ada pula Putri yang diperiksa sebagai saksi. Putri merupakan teman kencan terdakwa Aris. Kemudian saksi lainnya yakni mantan Kasat Reskrim Lombok Utara Pungguan Huta Hayan, Nahkoda Speat Boat Gilang Arif Agustian dan mantan anggota Propampolda Nusa Tenggara Barat, NTB, Surya Irawan. Anggota Propampolda NTB Brigadir Nur Hadi ditemukan meninggal di kolam Villa Tekek The Beach House Hotel Gili Trawangan, Rabu, 17 April 2025. Belakangan terungkap bahwa Nur Hadi meninggal karena dipiting atasannya Kompol Made Yogi. Alasannya, Nur Hadi bercengkerama dengan teman wanita Made Yogi di kolam saat atasannya itu tertidur.